Apa kabar Formula Friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. CR-V yang satu ini tuh seolah terlupakan karena namanya itu kurang terdengar. Kalau generasi sebelumnya kita kenal CR-V kodok yang mesin bandel, kalau sekarang CR-V turbo dan yang terbaru CR-V hybrid. Generasi yang ini seolah terlupakan karena apa kami juga nggak tahu. Apakah karena memang kualitasnya paling buruk, apa karena rasa berkendara paling nggak enak, atau karena biaya perawatannya mahal. Kami menemukan 5 alasan yang tepat untuk memiliki mobil ini. Untuk itu ikuti video ini sampai habis. Alasan pertama untuk memiliki mobil ini tentu karena modelnya. Nah, tahun 2016 saingan mobil ini yang dari Jepang cuman ada CX-5 dan X-Trail. Kalau menurut selera pribadi kami sih, kami lebih suka sih CR-V ini, apalagi yang udah facelift. Jadi tampilannya sekarang jadi jauh lebih modern dengan headlamp, bumper, dan grill yang baru. Kalau dibandingkan Mazda CX-5, Mazda CX-5 bukannya jelek di tahun 2016 sih, cuman kurang ganteng aja dibandingkan si CR-V ini. Tapi kalau memang setelah Mazda jadi kodo itu sih ganteng banget ya. Kalau X-Trail juga oke sih, tapi kalau bicara SUV perkotaan yang elegan, mewah, menurut kami dimenangi oleh CR-V ini. Karena lihat aja garis lekuknya. Dia sporty, elegan, tapi mewah juga dan modern gitu. Khas SUV flagship Honda. Kalau X-Trail mungkin lebih ke arah-arah yang gagah, tangguh ya. Tapi kalau si CR-V ini memang tampilannya lebih mewah. Kalau kalian lihat dari samping juga dia modelnya keren. Dia menggunakan spoiler belakang juga yang membuat tampilannya menjadi semakin sporty. Walaupun dia SUV yang sepertinya cocoknya lebih di jalanan perkotaan dibandingkan jalur-jalur yang sedikit-sedikit off-road yang mungkin bisa ditempuh oleh X-Trail dengan brandingnya yang memang lebih gagah gitu ya. Nah, ya pokoknya tampilannya lebih modern, lebih eksklusif juga. Jadi memang pasti kenapa banyak juga ini adalah SUV yang terlaris di kelasnya pada zamannya, ya tidak bisa dipungkiri ya karena memang modelnya yang lebih bisa diterima oleh banyak orang, terutama pasarnya di Indonesia. Alasan kedua untuk memiliki si Honda CR-V yang udah ketinggalan 2 generasi ini adalah karena fitur hiburannya yang masih memadai. Nah, kita lihat dari depan dia sudah pakai lampu proyektor. Ada LED daytime running light-nya juga. Terus velgnya udah dual tone, masuknya udah smart entry, nyalain start stop engine, tombol di setirnya rame, ada audio steering switch sebelah kiri, ada cruise control sebelah kanan, dan belakangnya ada pedal shift untuk rasa berkendara yang ala-ala sporty-sportian. MID juga sudah lengkap, informasinya ya, tampilannya juga sudah lengkap. Ada electric mirror, ada power back door, AC dual zone, jangan lupa ada sunroof untuk lightingnya lebih baik saat kita syuting begini. Dan juga dia punya layar touchscreen-nya, ada satu di depan sini, head unit bawaannya ya. Dan ada satu lagi di atas itu yang menampilkan kamera mundurnya nanti. Nah, di sini juga AC sudah ada bawaan Nano E ya untuk membersihkan udara dalam kabin. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan jok elektrik yang full kulit tentunya sampai belakang. Dan juga ini yang Fender Edition atau Fender Audio. Jadi special editionnya CR-V tahun 2016 yang jumlahnya juga cukup terbatas. Jadi kalian akan jarang menemukan yang ini, dimana audionya sudah diberikan oleh Fender yang merupakan merek dari US. Jadi kalian nggak perlu upgrade lagi, udah oke kualitas audionya. Secara fitur menurut kami ini masih mumpuni banget sampai sekarang. Dia cuman ketinggalan ya paling Apple CarPlay, Android Auto, dan Sensing untuk tahun segini, tapi Sensing nggak terlalu berguna menurut kami. Apple CarPlay, Android Auto bisa di-upgrade secara head unit. Tapi kami suka mobil ini karena unit yang ada di Formula ini interiornya masih full orisinil, belum ada gantian apa-apa. Jadi masih bagus. Kalau soal fitur keselamatan itu juga jadi salah satu daya tarik mobil ini. Makanya kita jadikan alasan ketiga untuk memiliki mobil ini. Karena fitur keselamatannya juga bisa dibilang masih cukup lengkap di antara mobil-mobil yang kalian bisa beli di rentang harga yang sama, 200-an. Nah, dia sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, udah banyak. Ada ISOFIX, vehicle stability controlnya juga sudah ada, pengeremannya lengkap, ABS, EBD, brake assist, cakramnya juga sudah depan belakang. Dan tidak lupa parking sensor dan parking kamera juga sudah ada di mobil ini.
Lagi-lagi nggak ada yang fancy-fancy kayak mobil zaman sekarang dengan sensing, sensor anti tabrak depan, bla bla bla. Cuman mobil ini juga sudah yang salah satu yang terlengkap pada masanya dan bahkan sampai sekarang untuk rentang harganya. Makanya menurut kami secara fitur, baik hiburan atau keselamatan, mobil ini masih menceklis, masih lebih dari cukup untuk jadikan mobilnya daily drive kalian atau mobil yang kalian pakai untuk berkendara jauh. Lanjut kita bahas dari keseluruhan pengalaman berkendara dari si Honda CR-V ini. Duduk di Honda CR-V dari generasi pertama masuk Indonesia sampai CR-V Kodok, sampai CR-V ini, sampai CR-V Turbo, itu kami udah coba semua dan memang nggak ada keluhan semua karena semuanya itu enak gitu, duduknya nyaman, joknya empuk, bentuknya semi bucket seat, apalagi kalau yang CR-V ini ada lumbar supportnya ya tuh. Wah, ini support lower back enak banget ini. Ini buat perjalanan jauh memang menurut kami sih dibandingkan ya SUV leather frame, lebih nyaman ini loh. Lebih nyaman ini duduknya. Jadi posisi duduknya ini enak, nggak ada keluhan, setir juga diatur lengkap, armrestnya pas, visibilitas juga nggak ada gangguan sama sekali, jadi nggak ada keluhan. Memang beda rasa sama Mazda CX-5 yang Jinba Itai atau X-Trail punya zero gravity seat, tapi CR-V itu juga udah enak gitu, udah nggak ada keluhan juga menurut kami sih. Kalau suspensinya bagaimana? Kita kecepatan 30, yaitu kita lewatin polisi speed bump barusan, sekarang kita lewatin polisi tidur lagi. Tapi ini nggak bisa kenceng ya karena polisi tidurnya agak tinggi. Kita ngerusakin kaki-kaki namanya kalau begini. Kita pelan dulu. Nah dia empuk ya, tapi kalau yang speed bump ini kita hajar, coba kita cepetin. Kita hajar di kecepatan 50 kayaknya dapet deh nih 50. Kita hajar 50. Nah enak juga ya. Jadi CR-V itu kan kepanjangan Comfortable Runabout Vehicle. Ya jelas dia memang kendaraan yang mengutamakan kenyamanan. Baik tadi kita udah lihat fiturnya, hiburan, keselamatan, posisi berkendara. Sekarang suspensinya pun juga nyaman gitu, empuk. Bantingan empuk, enak. Jadi ya nggak salah kalau mobil ini kalian jadikan kendaraan sehari-hari gitu, karena memang masih menunjang banget sampai sekarang. Oke, lanjut kita tes handling dari si CR-V ini. Bagaimana rasanya handling di mobil Honda besar yang satu ini? Kita coba ya. Oke. Nah, ini yang kami suka dari CR-V juga. Dia pengendaliannya cukup lincah, seperti khas mobil Honda yang lain ya. Cukup direct juga untuk sebuah SUV loh ya. Tapi dia limbungnya juga minim gitu loh. Jadi memang dia nggak segesit apa ya? Mungkin dia nggak segesit si CX-5 mungkin ya. CX-5 mungkin masih lebih gesit dari ini sih. Tapi pengendaliannya juga oke. Jadi memang utamanya si mobil ini untuk cruising yang santai gitu, bukan yang satset ya. Pokoknya kalau kalian mau cruising santai atau macetan di dalam kota, itu pasti mobil ini memberikan kenyamanan yang oke. Dan kalau kita lihat dari ground clearance ya, kenapa dia juga minim limbung? Karena dia yang paling rendah di antara ketiga SUV Jepang di kelasnya, seperti CX-5, X-Trail, dia ground clearance paling rendah di 170 mm kalau nggak salah. Jadi memang kita bisa mengetahui dari situ, menarik kesimpulan kalau si Honda bikin si CR-V ini tuh emang untuk SUV perkotaan. Nah, bukan yang mungkin kalian pakai di medan-medan yang cukup ekstrim, walaupun ini juga sudah bisa dikatakan tinggi, tapi di antara teman-temannya yang lain dia yang paling rendah. Makanya ground clearance atau rasa berkendaranya ini bisa dibilang yang paling cocok untuk di jalanan perkotaan karena mengutamakan kenyamanan. Dan alasan keempat untuk memiliki mobil ini adalah, ini salah satu alasan terkuat juga karena dibandingkan pesaing-pesaingnya, ini dia unggul mutlak, yaitu kepraktisannya. Kalau bicara kita kepraktisan, kita lihat kompartemennya dia. Kompartemen CR-V ini itu paling banyak, paling berlimpah. Di door trimnya ini ada 1, 2 di sini, tingkatan kecil di sini agak jarang nih, dan 1 lagi di bawah yang bisa naruh botol juga. Nah, terus 1 lagi yang unik di sini juga ada nih 1 nih. Mungkin kalian taruh karcis tiket atau kunci CR-V juga muat di situ ya. Terus di sini ada 1, ada tempat cup holder juga di sini. Console box yang bisa cukup dalam kompartemennya, dan masing-masing pintu ada sampai belakang ya. Ditambah untuk kepraktisan kalian kalau taruh barang di bagasi, kalau kalian buka pintu bagasi secara dari belakang, itu di dalam situ, di pinggirnya itu ada tuas. Yang kalau kalian tarik, itu bisa otomatis ngelipet si jok baris 2-nya jadi rata lantai, seperti ciri khasnya Honda. Jadi kalau kalian bicara kepraktisan, mobil ini kalian nggak usah bandingin, kalian nggak usah hitung Mazda itu ada berapa CX-5, udah pasti kalah. Karena Mazda itu kepraktisannya, mobil kecilnya, mobil gedenya itu ngadu sama Honda itu rata-rata kalah. X-Trail juga
kurang lebih dia tetap kalah sama Honda CR-V ini. Jadi makanya kalau kalian cari yang kepraktisan, taruh barang apa semua, Honda ini masih unggul dan jadi memang salah satu alasan terkuat kenapa kamu harus memiliki si CR-V ini dibandingkan SUV lain di kelasnya. Untuk alasan terakhir nih, kami sudah buka kap mesin, tapi kami nggak spesifik membahas performa mesinnya karena kami sudah cukup sering bahas performa mesin CR-V generasi ini yang kalian bisa lihat di video lainnya. Nah, alasan terakhir untuk memiliki mobil ini adalah biaya perawatannya. Karena kami meriset biaya perawatan dari kilometer 0, 10.000 dan sampai 100.000 mobil ini dan kami bandingkan dengan saingan-saingan Jepangnya. Ternyata totalnya itu paling murah sih Honda CR-V ini. Dari data yang kami kumpulkan dari 0 sampai 100.000 CR-V ini bisa menghabiskan biaya servis sekitar 13 jutaan. Sedangkan kalau X-Trail itu sampai 17 jutaan, kalau Mazda CX-5 itu di atas 20 juta. Kalian bisa lihat tabelnya di sini kami sertakan. Kalian bisa lihat di situ kalau kita bandingkan dari kilometer ke kilometer, di kilometer 70.000 Honda CR-V ini menghabiskan biaya nggak nyampe 1 juta, di mana Mazda sudah lebih dari 1 juta. Kalau di kilometer 100.000 dengan penggantian spare partnya, CR-V ini menghabiskan biaya sekitar 1 jutaan atau sampai 2 jutaan kalau si Mazda udah 3 juta lebih. Yang memang membuktikan kalau secara perawatan CR-V ini bukan hanya lebih mudah karena jika kita bandingkan dengan besaran atau sebaran bengkel resminya lebih banyak, tapi juga lebih murah spare partnya kalau kalian mau mendapatkan atau servis atau perawatan mobil ini. Dan menurut kami itu adalah salah satu faktor yang juga harus kalian pertimbangkan ketika kalian cari mobil, karena mobil yang gak dirawat tentunya akan menyusahkan kalian sebagai pemiliknya, yang nantinya kalian akan membenci mobilnya dan kalian akan menyesali membeli mobilnya. Tapi ketika mobil dirawat, apapun itu mobilnya sebenarnya akan menjalankan fungsi dengan baik dan malah membuat kalian merasa puas. Jadi kalau dari segi perawatan yang paling murah dan paling mudah menurut kami sih Honda CR-V ini. Makanya menurut kami 5 alasan ini cocok banget buat kalian yang cari mobil daily drive atau kalian mobil yang kalian bisa pakai untuk segala keperluan, baik itu pergi kerja sehari-hari ataupun juga pergi jauh ketika kalian mau pakai mudik bersama keluarga besar. Setelah kami membahas 5 alasan untuk memiliki mobil ini, kami sadar keunikan posisi mobil ini. Dengan harganya yang hanya 200 jutaan kecil, kalian sudah bisa mendapatkan mobil dengan paket lengkap. Modelnya baik, fiturnya komplit, bahkan audionya juga sudah Fender yang special edition. Perawatannya murah dan rasa berkendaranya pun enak, ditambah kepraktisan yang tidak dimiliki mobil lain di kelasnya. Kami rasa nggak hanya mobil di kelasnya atau SUV di kelasnya, tapi juga dengan rentang harga segitu kalian nggak bisa mendapatkan mobil yang paketnya sekomplit ini saat ini, baik baru ataupun second. Apakah kalian setuju? Kalau nggak silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.